Misalkan menurut gue tuh kalau misalkan cowok mau ngedeketin cewek atau cewek mau ngedeketin cowok kayak pelan-pelan aja sih, maksud gue nggak usah langsung kayak ditembak gitu, nggak usah langsung kayak lu gini-gini nggak, gini gue boleh gini-gini nggak, kayak santai aja kayak gue bilang tadi. Tapi gue juga ada sih satu hal yang bikin gue nggak suka sama cowok, kayak omongan yang terlalu tinggi. Gue sering banget ketemu cowok gitu ya, yang omongannya kayak terlalu tinggi, padahal belum pacaran atau belum deket banget. Dia ngomongnya hai. Enggak gitu. Atau makin lama dari pelan kayak aku mau langsung gitu ya. Enggak gitu, bukan gitu. Lu punya fanbase gitu ya, iya. kayak ada 4 orang, gitu ada 4 orang. Kiki Bener. lovers Bukan. Gitu. Jadi ada skillisius. Bener ini. Yang menurut gue kayak lucu gitu. Gue paling kayak ditembak di tengah lapangan, tapi udah biasa gak sih? Tapi SMP pada lapangan tembak. Oh, enggak gitu. Enggak tahu. Gue kira ditembak zaman tembak. Enggak, tembak aku di lapangan sekolah. Udah mulai. Halo, apa kabar kawan singgah semuanya? Gue harap kalian gak cuma singgah, tapi kalian juga sungguh. Kalian tanya. Oke. Pas banget, Ki. Bener ya? Gila, hari ini ya? Tapi sebelum kita ngobrol, gue masuk dulu. Boleh. Santai dikit ngobrolnya. Panas banget, bener. Udah panas, ngap, pakai masker. Hari ini gila panas banget sih kayaknya. Iya, emang dari mana tadi? Gue tadi kesini dari stasiun. Dari stasiun Tebet, gue ke Pondok Ranji. Terus gila gue... Dari Bintaro kan? Dari Bintaro ya? Iya. Terus gue naik Gojek kan ke stasiun yang ke Tebetnya ini. Gila, keringet ngucur semua turun ke bawah. Panas banget, bener-bener panas banget. Gue juga tadi, gue motoran nih. Jemput cewek gue. Panas banget, bagus cuma pakai kaos, pakai outer doang. Udah seminimal mungkin lah tipis gue, gitu ya, tebel-tebel gitu ya. Cuman tetap aja gitu, kayak panas banget, nggak kuat gue, parah. Tapi lo tau nggak? Ada cerita lucu tadi. Kenapa? Tadi gue di stasiun, gue ngeliat orang, dia kayak linglung gitu kan. Nah gue nggak tahu nih, tapi dia kayak nyamperin cewek, terus kayak gini kayak tuker-tukeran handphone gitu. Terus menurut gue pribadi kayak ada something gitu. Gak tahu, soalnya awalnya si cewek nyampe duluan, terus si cowoknya agak jauh juga dari si cewek ini gitu. Terus kayak disamperin gitu. Tukeran kayaknya kayak tertarik gitu gak sih? Interest gitu ya. Tapi ngomong-ngomong hal kayak gitu ya, lo pernah gak sih kayak ngerasain hal yang kayak gitu kayak atau lo yang disamperin cowok gitu? Kalau yang kayak gitu sih kebetulan gue nggak pernah nyamperin cowok duluan. Tapi kalau misalkan cowok yang nyamperin gue, iya pernah. Dan itu gimana tuh? Kayak maksudnya motifnya apa gitu? Kalau misalkan sosokan apa gitu? Kalau misalkan motifnya sih lebih ke tanya sosial media sih. Sosial media lo ini apa gitu? Gue follow ya gitu doang. Lo gimana, pernah nggak? Kalau gue pernah dulu tuh gue orang pede banget, gue bener kayak dikit-dikit tuh gue ada cewek gue suka nih, gue samperin langsung, bagi lo dong gitu. Iya, terus selalu dikasih sampai di mana tuh? Gue sambil ngerokok ya. Iya, sampai di mana tuh gue ada di pinggir jalan gitu, gue lagi belanja hadiah 17 Agustus gitu kan. Ada satu cewek cakep gitu, dia sendiri naik motor gitu, dia beli kado juga, terus gue samperin, boleh minta ide lo gak? Dengan pede itu, jadi tolak, enggak sorry ya. Dari situ gue langsung nggak pernah lagi, kayak langsung malu aja gitu. Terus menurut lo kayak itu sebagai salah satu langkah buat ngedeketin cewek gitu? Iya dulu pada saat itu iya. Itu tapi ada cerita lain kah gitu? Cerita lain? Enggak sih, gue karena dari dulu tuh pokoknya semenjak kejadian itu ya, gue nggak pernah buat bisa gue interest sama satu cewek nih, nggak pernah kayak gitu lagi gitu. Jadi gue lebih baik diem aja kalau gue suka gitu, biar dia duluan, karena gue yakin gue suka, cewek juga pasti suka sama gue gitu. Jadi gue nggak ada langkah gimana, cuman teman gue ada langkahnya. Gimana tuh? Iya, dia kayak misalnya gue lagi ngopi di tempat kopi gitu lah, bisa main Uno Stako apa Stako sih ngomongnya? Stako ya? Yang ditarik gelar tadi ya? Terus dia sesuatu kayak, kak gue kalah nih main game gini, terus challenge-nya tuh minta nomor lo atau sosial media lo lah. Jadi gitu. Itu sebagai alibi dia gitu? Iya, itu alibi dia, padahal dia kayak gak ada
Cuman Nggak kayak ada. alibi dia sama si cewek ini buat bener, padahal kalah mah nggak ada main challenge game itu. gitu. Iya, padahal mah nggak ada challenge itu, cuman dia kayak ya gitu aja lah biar dapet tuh kontak tuh cewek gitu. Dan tapi nih kayak lo kan tadi pernah dipitain kontak sama cowok kan. Nah ada nggak sih tuh kayak cowok tuh kan berarti secara nggak langsung tuh cowok pengen into ke lo, pengen Ya, tertarik ngedeketin lah, lo, tertarik iya, sama gua pengen gitu. PDKT sama lo gitu kan. Ada nggak sih cara orangnya itu yang berkelas gitu, kayak bukan berkelas sih, kayak wah ini Yang Iya. menurut gua kali ya, Iya. menurut Nah. dari gua pribadi sih, cara si cowok itu mintain sosial media itu udah mainstream banget. Kayak emang rata-rata orang begitu gitu ya, kebanyakan gitu. Dan Dan nextnya lebih baik ya, minta nomor kakak lo dong. enggak gitu. Ya. Nah terus bisa katanya mainstream kan. terus menurut gue kalau misalkan yang yang gue suka gitu kali ya, lebih ke gimana ya, ngobrol langsung aja gitu nggak sih? Kayak lagi di satu tongkrongan yang sama atau di tempat kopi atau di mana, terus kayak Kak permisi, gue boleh gabung nggak? Oh langsung gabung iya, aja. tembak aja gitu. Tapi lihat sikon juga. Kalau gue sama orang tua gue ya nggak lucu gitu ya. Maksud gue kayak kalau gue lagi sama teman, gitu ya. Misalnya kalau gue lagi sama teman, terus kayak Kak boleh gabung nggak? Ikut gabung ngobrol-ngobrol gitu. Ya kalau sama keluarga kan juga gimana gitu, kayak Kak gabung ya, numpang makan bareng gitu kan. Ntar minta dibayarin. Jadi kan mendingan gak usah gitu. Terus kayak temen kan terus kalau misalkan setelah ngobrol-ngobrol terus tukeran nomor WhatsApp kah atau Instagram, jadi kayak lebih enak gitu ngasihnya. Karena kan mungkin beberapa ada yang sosial medianya juga nggak mau terlalu diumbar gitu ya. Emang dia mau nge-follow yang emang dia deket doang dan dia tahu doang. Ada juga yang PG cuman sosok ngasih ke orang. Nah ada juga gitu. Ada yang gitu. Iya. Kalau gimana sih? Enggak, gue pokoknya semenjak itu enggak pernah gue kayak ngedeketin cewek tuh yang pergerakan itu enggak, gue selalu diem aja udah. Oh lu lebih ke diam. Karena diamku adalah emasmu untuk membuatmu untuk gitu lah ya, diam. strip danar gitu. Terus iya, pokoknya gue gitu, gue diem aja sampai dimana gue yakin sih ini cewek pasti suka sama gue, dan akhirnya udah jalan gitu aja. Berarti kayak menurut cara yang lebih sering lo pakai kayak diem lo itu ya? Iya, silent treatment gue gitu. Kayak cuek lo itu gitu ya. Tapi gimana cara si cuek ini biar kelihatan kayak cool gitu. Tapi ngomong-ngomong soal cuek, nah lu pernah gak sih ngedeketin cewek dan setelah lu deket sama dia, terus ketahuan nih ternyata dia orang yang friendly kah atau orang yang cuek kah? Lalu lo nanya gue lebih suka cewek yang cuek apa friendly atau gimana dulu nih? Bisa jadi, atau mungkin si cewek yang lo deketin ini ternyata orangnya cuek atau friendly. Gue momentum kalau kayak gitu. Karena sometimes gue suka cewek yang cuek, cuman sometimes juga suka cewek yang friendly gitu. Cuman ketika gue ngegebet itu gue lebih mayoritas ya lebih suka cewek yang friendly, karena kan gue belum gitu. Karena lo orangnya agak diem sama cewek, mungkin maksud lo kayak harus ketemu yang lawannya ini lebih berinteraksi gitu ya. Dan apalagi kayak misalnya freak gitu, entah musik, entah jokes, entah apapun itu gitu kan, banyak yang sama gitu. Itu gue lebih suka yang kayak gitu. Tapi yang cuek juga gue suka, cuman kayak belakangan ini enggak deh, karena kayak gue udah nggak terlalu jago buat ngulik yang cuek-cuek, dan gue jadi susah ketebak gitu ya. Dan peluru gue udah berkurang buat ngurus yang cuek-cuek gitu. Iya. Kalau gimana? Kalau misalkan dari gue gini sih Ki, sebenarnya kan kayak cuek ataupun friendly itu ada plus minusnya masing-masing gitu kan sih. Sebenarnya kalau misalkan ditanya, gue kayak nggak bisa milih gitu, gue mau yang cuek atau yang friendly gitu. Kalau gue pengen seriusin, gue lebih ke cuek gini. Karena kebalik. Itu bukan gimmick guys, bukan, itu beneran ya. Gue ngeliat lagi, kebalik. Terus kan gue jadi lupa. Nah jadi misalkan ternyata pas awal deket dia friendly gitu. Tapi gue juga pengen kayak lo nggak terlalu friendly ke semuanya gitu. Kalau ke gue doang nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan setelah gue seriusin dan nyatanya dia terlalu friendly ke semuanya, gue kayak aduh gitu. Karena gue agak tipikalnya agak jealousy gitu lah. Berarti lo pengen gebetan lo ini friendly, cuman ada cueknya juga lah gitu. Iya, jadi kayak balance aja gitu kalau gue.
Gue serang langsung gitu juga sih bener. Tapi Ki, gue pengen nanya deh. Kalau misalkan lu ketemu sama gebetan atau crush lu yang cuek gitu, lu cara apa ya, kayak cara menanggapinya gitu atau cara mengantisipasinya gitu, gimana sih gitu? Kalau gue dulu ya misalnya yang gebetan gue cuek nih, tapi nggak pernah yang cuek tanpa alasan, itu ngerti nggak sih lo? Ya selalu kayak ya udah cueknya ketika misalnya dia PMS atau apa gitu, yang emang gampang buat dia cuek lah gitu. Gue selalu ngasih barang sih atau apapun itu, pokoknya gue ngasih lah gitu. Even gue cuma bikin gelang atau apa gitu. Cewek gue juga gitu. Misalkan gini, kalau misalkan itu kan lebih ke pacar gak sih? Atau gimana? Kalau yang barang-barang gitu. Iya, lebih ke pacar. Kalau misalkan crush gitu, misalkan yang kayak lo baru deket gitu. Kalau baru deket cuek kan nggak semua cowok mau langsung ngeluarin uang yang banyak atau langsung mau uang gitu lah gitu maksudnya. Kalau ke gebetan nggak itu berarti. Iya, kayak lo mau seriusin kah, lanjut kah, atau kayak jadi teman aja nih kayak bagusnya gitu, atau gimana cara lo? Gue kalau gebetan kalau cuek ya udah amat gitu, karena kan belum pasti jadi. Berarti lo tetap ngelanjutin tapi lihat flow-nya gitu ya. Iya, udah. Let it flow aja gitu. Iya. Kalau emang ternyata sefrekuensi, cueknya ternyata ada nilai plus yang lain, lanjut gitu ya. Tapi kalau misalkan ternyata cueknya kayak enggak nih, udahlah jadi teman aja gitu, atau ya udah gitu di stop gitu. Iya, kayak gitu lah kurang lebih. Kalau misalkan gue sih, misalkan gue ketemu cowok gitu ya, yang cuek ke gue gitu, masih kategorinya gebetan atau gue suka sama dia gitu ya. Gue lihat gini sih sebenarnya, kayak dia cuek ke gue doang, apa dia cuek ke semuanya. Oh berarti gitu. Even gebetan lo nih cuek, lo tetap merhatiin gitu. Gue tetap bakal kayak semakin penasaran gak sih jatuhnya, ya gak sih, kayak dia cuek kenapa sih gitu. Nah kalau misalkan emang ternyata dia cuma cuek ke gue doang, berarti mungkin dia nggak interest sama gue atau dia nggak tertarik sama gue gitu. Tapi kalau misalkan ternyata dia emang cuek ke semuanya, gue semakin kayak wah kenapa nih gitu, penasaran nih gitu. Oh, berarti makin cuek makin bukulik. Tapi ya lihat. Ya kayak lo bilang tadi, gue setuju sih, kayak let it flow aja, ngalir aja gitu. Tapi kalau cuek ternyata dia emang nggak bisa ngomong, gimana? Sulit juga kalau itu. Sulit juga kalau itu. Ya kan itu wah gue kulik terus sih. Tapi kok dia orang diem aja. Terus gue nulis tuh gini. Oh ini malas nulis. Iya gitu ya. Ternyata dia sebenernya nggak cuek. Emang ada postur itu. tapi gue pengen nanya serius nih. Iya. Misalkan maaf kayak ya gue bercanda mulu. Nggak apa-apa. Karena gue kalau biar nggak tegang-tegang banget ngobrolnya. Iya, karena gue kalau serius banget UN aja gue bercandain gitu. Jadi gue nggak bisa serius banget. Gimana? Nah, gue pengen nanya. Kalau kita ngomongin soal ngegebet, terus kayak interest sama lawan jenis gitu, gue pengen tanya perspektif lo sebagai seorang cowok. Misalkan kayak lo punya ketertarikan sama si cewek ini. Tapi kan gak semua cowok mau langsung mengutarakannya. Ada yang kayak jual-jual mahal dulu, gue ngedeketin lo tapi gue bilang sukanya ntar aja gitu. Lo gimana sih cara mengungkapkan perasaan itu? Atau mengungkapkan kayak lo tertarik sama dia? Gue langsung ngungkapin kayak baru sehari kita langsung diungkapin? Enggak gitu, kayak yaudah nih jalan nih. Ya lu kalau pada saat belum jelas gitu cuek ya udah. Cuman gue pasti ada waktu dimana gue nyatain sama lu gitu. Berarti lo tipikal yang bodo amat mau siapa yang duluan, tapi kalau emang gue udah mulai tertarik, gue bilang gue tertarik. Iya. Gitu. Jadi ya kayak gitu lah, kayak awal-awal nih. Ya udah bodo amat tuh mau cuek, mau lu deket sama siapa gitu kan. Selalu terus juga siapapun yang lu pilih, misalnya gue gitu, pada akhirnya gue yang dipilih, kayak lo nih milih gue gitu. Jadi teman ini. Jadi teman ngobrol. Iya. Badan bang. Iya kayak gitu. Jadi ntar pada saat kayak ini waktunya nih, kayak gue udah 60% kayak banyak yang itulah gitu. Nah gue pasti bilang kayak gue suka sama lo gitu. Tapi kalau misalkan apa? Baru lah gitu. Sama duluan nih. Misalkan gue pengen nanya gini, kalau misalkan lo ketemu cewek yang mengungkapkan perasaannya duluan, lo gimana? Lo respect kah atau kayak kan jarang gak sih cewek yang ngungkapin duluan gitu ya? Pasti lebih nunggu ke cowok gitu. Lo gimana kalau dia duluan? Gue lebih ke respect. Kayak wah. Ini ada fun fact nih. Gak apa kan? Gak apa. Ini agak udah lama sih waktu gue SMP. Jadi gue kan SMP pesantren. SMA itu SMA gak tuh. Gue pesantren cuma sampai kelas 2 doang kan. Kelas 3 itu gue pindah ke MTS biasa. Biasanya ini gak tau lah, gue kayak dianggap sama adik kelas gue tuh ya cowok. Iya gitu ya. Keren gitu.
Terus sampai di mana ada adik kelas gue nyatain kan kayak kakak gini dibaca. Gini banget tuh gimana tuh? Ntar gue kepedean lagi. Gak apa-apa. Kakak enak banget sih gitu. Oh gitu. Mas. Iya, terus habis itu ya gue respect, gue bilang iya makasih ya deh gini. Terus gue bego ya gue kayak emang Ade mau jadi pacar kakak, gue gituin dong. Langsung gituin. Iya, kayak aneh banget gitu ya. Ya namanya juga masih baru-baru mau pubertas. Iya sih, karena gue kan pesantren buta kan yang gitu-gitu. Terus dia bilang kayak emang kakak mau, tapi kayak nggak dulu deh, gue bilang gitu kan. Nggak enak gitu kan pacaran sama adik kelas, gue bilang gitu waktu SMP. Habis itu gue bilang gini, kalau jadi fans kakak juga. Dikit. Iya, gue bilang gitu. Dia terima, dia seneng ya. Jadi lu punya fanbase gitu ya? Iya. Kayak Ada 4 orang, gitu ya? Kiki bener. Lovers Bukan, gitu. Jadi ada Skillicious. Bener ini, sumpah 4 orang. Dulu ada grupnya di BBM, cuman sekarang udah nggak ada. Serius nih ceritanya nih? Bener ini mah. Dulu terus, SMP. Terus? Cuman ya udah. Gue lulus SMP udah nggak ada lagi. Keluar semua tuh. Iya. Si Kiki makin jelek nih jadi. Nggak gitu. Kayak ya yang follow gue tetap ada, cuman kayak dari 4 orang itu paling yang aktif di IG yang follow gue cuma 1, yang 3 ini gue udah nggak tahu. Gitu. Iya kan kayak yang tadi gue bilang tuh, akhirnya gue respect gitu sama adik kelas gue, dan respect gue itu akhirnya ada feedbacknya juga ke dia. Jadi gue nggak, dia suka sama gue, cuman gue nggak tolak mentah-mentah. Jadi dia tetap suka sama gue dan gue juga tetap respect sama dia gitu. Dia suka sama gue gitu. Kalau gimana? Kalau misalkan gue gitu ya, apanya nih? Gue pernah menyatakan duluan iya, atau? Iya, lo menyatakan duluan ke gebetan lo atau ke crush lo gitu? Gue menyatakan duluan secara langsung ke orangnya nggak pernah, tapi via temennya gitu. Salam diri dong. Iya, kirim salam ya sama ini, kirim salam ya gitu. Itu pernah sih kalau gue pribadi. SMP juga kejadiannya pas baru-baru kenal yang begitu-gituan. Kayak gue misalkan ada crush sama cowok, terus kayak gue kenal sama temennya, gue bilang ada pacar nggak doi gitu. Terus kayak gue titip salam ya gitu doang sih paling. Tapi kalau misalkan menyatakan secara langsung gue belum pernah. Gue lebih ke nunggu sih tadi. Kayak pembahasan tadi, gue lebih pernah ngalamin momen kayak lo, tapi waktu SD ini throwback lagi. Jadi waktu SD kan gue kan kelas 6A sama 6B. Gue tuh kelas 6A, dan ada satu cewek ke kelas 6B. Jadi sahabat dia ini di kelas gue di 6A gitu kan. Nah habis itu ini si cewek yang di 6B interest sama gue, terus dia ngomong, namanya bocah kelas 6 SD lu. Udah gue dikasih ini apa sih, pantun apa gombalan sih itu jatuh? Gombalan. Iya gitulah. Gombalan berupa pantun. Iya. Dia bilang gini, Ki lu dapet salam dari anak kelas 6B, gak usah gue sebut lah namanya, yang terus nonton. Ini kepedean lu. Pokoknya dia bilang, emang apa katanya ikan hiu lah yang layak. I love you sayang. Bener gue bilang, jago banget dia waktu SD. Terus yaudah tuh dari situ bodo amat lah gitu anak SD. Cuman waktu SMA gue ulik dia. Oh iya? Iya tapi gak dapet. Oh lu cari tahu lagi dia sekarang gimana? Iya gue cari. Tapi udah. Tapi kalau misalkan bisa nyampein kayak ke dia pengen ngomong apa? Mana tuh dia nonton? Pas itu gue pengen bahas pantun lu sebenarnya. Cuman gue nggak tahu cara bahasnya gimana. Itu sih karena keren banget lo anak SD punya pantun gitu. Terus yang pantun itu pas zaman SD masih baru banget gak sih? Kalau sekarang mungkin kayak udah biasa, udah klise gitu ya, kayak orang udah pada tahu gitu. Tapi kalau zaman SD kayak tuh dia yang pertama gak sih tuh? Jangan-jangan. Iya. Terus apa? Enggak, gimana? Enggak gue. Udah sih kalau dari gue gitu sih kalau misalkan yang menyatakan perasaan tadi. Tapi lo gak pernah dikasih pantun gitu buat ngegebet? Kalau ngegebet gak pernah. Atau dikirimin surat gitu? Surat. Enggak, gue paling yang menurut gue kayak lucu gitu. Gue paling kayak ditembak di tengah lapangan, tapi udah biasa gak sih? Tapi SMP pada lapangan tembak? Enggak gitu. Enggak tahu, gue kira ditembak. Tembak aku di lapangan sekolah. Terus gue ditembak pakai kertas karton kayak Kika mau, itu sama adik kelas tuh gitu. Kika mau jadi pacar aku enggak. Megang rame apa dia doang sendiri? Dia doang tapi dikelilingin sama teman-temannya sambil megang mawar gitu sama. Iya. Tapi ngomong-ngomong soal kayak deket sama cewek gitu, pasti kan ada tipe gak sih kayak, gue gak suka nih kalau yang gue deketin begini gitu. Oh, afternya. Iya, setelah lu udah mulai deket, kan ketahuan nih gitu, gimana aslinya dia gitu. Karena kan kita gak mungkin, kayak pretend atau berpura-pura gitu kan, terus-menerus. Pasti kan ntar sifat asli kita orang yang gimana bakal keluar juga tuh. Nah, lu pernah gak ketemu atau kayak something yang lu gak suka?
Pernah. Jadi kayak awal-awalnya ini friendly banget gitu, kayak ya udah lo main, ya udah silakan main, gue main, ya udah silakan main gitu. Terus akhirnya kayak udah agak pengen serius nih. Ternyata gue dibatasin banget, bener-bener dibatasin banget. Enggak, awal-awal tuh kayak sebulan 2 bulan masih oke lah gitu, sebulan 2 bulan masih nggak apa gue main. Akhirnya nggak boleh gitu. Terus nggak gue permasalahin itunya gitu loh. Cuman kayak kok lu makin parah gitu loh. Gitu. Cuman maksud gue kalau emang lo ada stopnya dan akhirnya lo ngasih kerenggangan ke gue juga nggak apa-apa gitu kan. Ini dia nggak ngasih kerenggangan sama sekali, kayak ya udah nih lu awal gue kasih bulan, misalnya nih lu gue bebasin deh sebulan, udah nih bulan berikutnya lu nggak bebas sekali, lu mau gue doang. Itu gue nggak suka kayak gitu. Nggak suka. Kalau misalkan dari segi generalnya gitu, yang kayak hal-hal yang masih general lah, masih nge-crush kayak deket terus dia ngelakuin apa gitu, misalkan masih deket tapi belum pacaran tapi udah ngelarang, enggak. Belum pacaran tapi udah ngelarang gitu, enggak suka gue. Tapi pernah, dan mayoritas gue kayak gitu. Tapi akhirnya gak jadi pacar ya? Iya, akhirnya gak jadi pacar. Nah itulah kenapa gue lebih banyak gebetan daripada banyak pacar. Karena belum pacaran aja udah keluar. Iya. Gitu. Kalau dari gue sih yang... Lo pernah gitu sih pasti. Kalau yang gak suka. Kalau misalkan gak suka, gue kebetulan kalau selama gue deket sama cowok, gue gak sukanya paling lebih ke cara ngobrol gitu mungkin. Ternyata nggak masuk, ternyata nggak satu frekuensi, ternyata yang lu omongin itu nggak masuk di gua. Ternyata yang lu omongin bahasa G, lu gelugu, gugu agak, gugu dagang agak kagak nih. Agak gugu, agak kagak gitu ya. Iya, apa lagi bahasa G. Terus capek bukan ke nggak mau ngelanjutin, tetap mau jadi teman, tapi kayak kalau buat pacar, jadi nggak enak nggak sih kalau dia, iya kayak buat lanjutin kayak kurang. Gue kan ada saking hypernya nih, gue baru PDKT gitu 3 hari, terus kayak bentar-bentar video call gitu, terus gue bilang gue mau ke Gancit, mau belanja ini sama cewek lu ya, langsung gituin. Kagak. Padahal masih deket tuh. Iya, gue bilang kagak. Ya? Gue bilang kagak. Jadi video call, apaan sih lu, gue bilang gitu kan. Udah kira enggak. Tapi lo nurut? Kagak, gue video call. Dikiranya gue selingkuh lah. Baru deket ya? Iya, udah ditembak kayak gitu, aneh banget gitu. Tapi gue juga ada sih satu hal yang bikin gue gak suka sama cowok. Kayak omongan yang terlalu tinggi. Gue sering banget ketemu cowok gitu ya, yang omongannya kayak terlalu tinggi, padahal belum pacaran atau belum deket banget. Dia ngomongnya hai. Oh enggak gitu. Atau makin lama dari bulan kayak aku mau langsung gitu ya. Enggak gitu, bukan gitu. Maksud gue yang kayak pamer orang tua atau itu orang tua yang kayak. Iya, maksud gue yang kayak gitulah ya. Contohnya itu kayak bikin gue kayak aduh enggak nih. Gue kayak apa ya? Mungkin menurut gue ya aku jadinya agak ilfeel gitu. Lebih baik gue Michael Jackson. Oh iya. Oh enggak gitu. Jangan mundur. Nah. Jadi kayak dari yang kita bahas tadi, gimana menurut lu conclusion-nya atau kayak sudut pandang lo deh dari hal-hal yang tadi kita bahas? Kalau misalkan menurut gue kayak menurut gue ya, misalkan menurut gue tuh kalau misalkan cowok mau ngedeketin cewek atau cewek mau ngedeketin cowok, kayak pelan-pelan aja sih. Maksud gue nggak usah langsung kayak ditembak gitu, nggak usah langsung kayak lu gini nggak, gue boleh gini nggak, kayak santai aja kayak gue bilang tadi, ngajakin ngobrol dulu, kenalan dulu, baru tuker-tukeran sosial media. Kayaknya lebih proper gitu ya, karena kan sebenarnya sosial media ada yang buat itu sebagai privacy juga, tapi ada yang emang pengen nge-publish gitu maksud gue. Setuju sih gue, karena gue belajar dari situ. Karena kayak orang bilang gue terlalu hyper pada saat PDKT gitu kan, kayak langsung kayak contohnya gue ngedeketin cewek aja langsung minta IG gitu kan, kayak minta IG dulu baru gue deketin, kan itu kan nggak bagus gitu loh. Dan alhamdulillahnya semenjak gue ditolak minta IG itu, gue belajar gitu, ternyata ini yang dibilang temen-temen gue tuh gue terlalu hyper saat ngedeketin tuh kayak gini gitu. Dan gue banyak belajar gitu dari hal yang kayak gitu. Dan gue setuju akan pendapat lo sih gitu. Terus kalau misalkan menurut lo setelah lo deket dan lo pacaran gitu, kan udah ketahuan nih jeleknya dia atau nilai plus minusnya dia gitu lah, yang menurut lo bikin emang si cewek ini beneran sayang gitu, menurut lo apa sih gitu yang lo anggap tulus, cewek atau cowok ini tulus gitu? Gue anggap tulus ya ketika kayak ini cewek sayang gitu sama gue. Gimana ya, karena kan dulu gue ya udah cuma main-main
ketika gue nggak putus tuh nggak tahu, gue hati gue aja yang gerak gitu. Kayak misal gue kasarnya ini ya, misal gue chatan sama 6 cewek gitu, yaudah ceritanya aku sayang kamu, yaudah sayang kamu doang gitu, nggak ada rasa. Cuman kayak misal gue bilang aku sayang kamu, terus bilang bisa dari nama itu balas juga aku sayang kamu gitu, ada satu pasti yang kayak wah ini dari hati nih, kayak gue ngerasa aja gitu. Oh berarti lebih ke feeling aja gitu iya, ya, gue ngerasa lo bisa ngerasain tapi lo nggak bisa ngejelasin ya. Iya, gue ngerasa kayak dia nih gitu. Gitu cara nentuin gue nih cewek sayang sama gue. Berarti pernah tuh deketin 6 cewek sekali? Enggak, itu kan kasarnya gitu, kayak hati gue jadi yang patokannya tuh balik lagi ke hati gue gitu. Hati gue yang nentuin kalau dia orangnya. Iya, kalau lo gimana? Kalau misalkan kalau kayak lo gimana sih, kayak ngerasa nih kayaknya orangnya sayang dia sama gue, nih orangnya tulus dia sama gue. Lo apa sih yang lo rasain? Iya gimana gitu caranya? Kalau misalkan gue sih lebih ke, karena kan kebetulan love language gue kan words of affirmation gitu guys. Jadi kayak itu apa ya, gue bisa ngerasain seseorang tulus atau sayang sama gue itu dari cara dia ngomong ke gue, dari kata-katanya dia, mau dia ngomong langsung, mau dia via chat, mau dari teleponan gitu. Menurut gue yang kayak kata-kata sayang gini, tapi emang gue seneng digituin dan gue ngerasa emang dia tulus dan dia emang beneran serius sama gue atau sayang sama gue. Oh ternyata apa namanya, love language itu berpengaruh banget ya. Berpengaruh banget. Jadi apa tadi love language? Words of affirmation. Jadi kayak kata-kata dia dan ucapan dia. Jadi kayak gitu. Menurut gue lo harus tahu lah love language lo apa gitu. Jadi lo tahu juga yang mana yang tulus, karena kita semua kan pasti beda gitu kan, apa yang kita rasain gitu. Misalkan teman gue suka dikasih kado tapi gue nggak suka dikasih kado gitu, misalkan kayak gitu sih. Tapi gue baru tahu nih bener, kayak ternyata sudut pandang cewek tuh kalau perihal PDKT gitu banyak gitu yang gue baru tahu dari lo gitu, karena selama ini gue anggapnya kayak gue udah perfect banget deketin cewek gitu. Akhirnya lo ada dapat perspektif baru gitu ya. Sama sih. Karena gue selama ini tuh kalau membahas PDKT itu gue selalu nggak ngambil sih, nyuri ilmu temen gue gitu ya, cowok, dan gue nggak tahu sudut pandang dari cewek itu gimana gitu, dan ternyata gue belajar banyak sih gitu. Sama sih, gue juga belajar banyak banget dari apa ya, perspektif lo sebagai cowok buat deketin cewek gitu ya. Jadi gue tahu ternyata ada cara lain loh, yang gue lihat kan ruang lingkupnya kecil gitu ya, dan akhirnya gue ngeliat kayak ternyata lo berbeda gitu sebagai. Dan kayak gini, kayak kenapa gue dulu gue minta IG itu karena gue pikirnya kayak ketika gue minta IG dan lo ngerespon minta IG gue dan lo ngasih IG lo ke gue gitu, itu nilai plus ke gue karena lo interest juga gitu. Ternyata enggak. Ternyata gitu. Ada yang nggak ngasih IG bukan karena dia nggak mau dideketin, tapi mungkin cara lain dong gitu kali ya. Nggak apa deh nambahin followers gue. Ada juga. Ada. Daripada kita ngobrol terus serius kayak main games dulu mas. Biar agak relax gitu, biar agak chill. Karena kata tim kreatif ada games nih. Apa tuh gamesnya? Jadi gamesnya itu adalah gulung tisu. Oh, yang itu nggak sih yang ditarik-tarik gitu? Yeah. Iya. Bukan gulung tikar ya? Bukan, bangkrut gitu. Sekarang kita masuk ke game Tissue Crazy Roll. Gimana nih tim kreatif game-nya? Oke, jadi di atas di meja kalian itu udah ada hukuman sama hadiah. Nah, nanti tissue roll-nya ditarik. Kalau misalkan ditarik apa digulung? Digulung. Ditarik juga enggak apa-apa. Habis itu baru digulung. Iya, terserah. Dan kalau misalkan putus jadi bedak, berarti yang narik dapat bedak. Kalau misalkan putus jadi hadiah, yang narik dapat hadiah. Bedaknya masih full enggak? Apa bedaknya segitu doang? Iya, segitu aja. Maksudnya dapat bedak itu dicoret? Iya, dicoret. Oh, gue kira dapat bedak full. Kalau buka aja gimana? Ya udah, buka ya. Boleh? Ya. Sweet. Kok jadi saya? Yang menang duluan ya. Oh, boleh. Iya, yang menang. Setuju ya. Setuju. Ya, 3, 2, ya nggak apa-apa. 3, 2, 1. Sebenarnya main ini tuh ada triknya tau. Mana sih? Dari siapa sih triknya itu? Ada. Nih, kita putus. Pegang. Ding dong. Kue kan ya? Ini banyak banget ya orang. Lipstick.
Belum ada yang tumpah sih kayaknya. Jangan Nggak dulu. gitu ya. Nggak fair ya. Nggak fair. Enggak nih. Gue suka ini nih, apa nih? Yupi. Iya, Yupi. Nggak diwaktuin kan? Enggak. Pas banget kalau gitu diwaktuin, habis dia di lipstick lagi deh. Ya, Iya bener. lipstick coret. 2 coretan aja. Yang mana nih? Bebas pilih. Yang warna bunda aja deh. Putusnya gara-gara air dong. Merah itu satu, merah ini. Oh, oke. Satu juga nggak apa-apa. Satu berarti ya. Satu lagi. Maaf ya Kiki. Iya, nggak apa-apa kita. Ini tim kreatif Kiki. Oke. Ya. Di yang gua, Kayak gitu loh. Aduh, nggak expect guys. yang gua Ini berarti izin masih potong belum ya kan? yang tadi ya. Nggak ada yang lupa. biar challenging deh lagi ini dong. Jangan ketinggalan. Betul tuh betul. Tumpah kan tadi. Betul Doang ya? Iya. Sumpahnya seberapa? Nih, sampai dikit lagi. Enggak, dikit banget tadi. Cuma setetes. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Excuse me. Oh iya, sedikit. Sedikit. Hitung dong. 3, 2, 1. Kita putusin aja gak sih? Putusin aja. Putus. Jangan kencang. Ini aku kira aku bantuin. Tuh udah pengen putus pelan-pelan. Terbagi ya. Yeay. Udah menang. Nggak boleh. Boleh. Boleh kan? Thank you tim kreatif. Thank you. Bonya gimana? Belum ya. Oke, kalau gitu teman-teman, thank you udah nonton Kiki dan Kika. Kiki dan Kika. Kiki. Oh ya. Jangan lupa apa? Kasih tahu dong. Oke teman-teman, segitu aja dari kita. Jangan lupa like, Subrek share, dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya. Bye. Thank you teman-teman.